Merpati Nusantara Airlines MZ171. Itu adalah sebuah penerbangan di mana pembajakan pesawat pertama di Indonesia terjadi. Jika kalian mengira bahwa pembajakan Wawila adalah pembajakan udara pertama di Indonesia, maka kalian salah besar. Karena sebenarnya pembajakan pertama di Indonesia itu terjadi pada maskapai Merpati Nusantara Airlines MZ171 yang terjadi pada tahun 1972. Sementara pembajakan Wawila terjadi pada tahun 1981. Pesawat saat itu beregistrasi PKMVM dengan 4 mesin Vickers-Viscount. Pesawat saat itu lepas landas dari Bandara Samratulangi Manado menuju ke Makassar, kemudian ke Surabaya, dan berakhir di Bandara Kemayoran di Jakarta. Pada pukul 13.30 saat pesawat itu berada di Surabaya dan akan hendak lepas landas menuju ke Bandara Kemayoran di Jakarta, saat itu menara kontrol bandara mengisyaratkan agar pesawat itu menunggu karena akan ada satu tambahan penumpang lagi yang datang menggunakan mobil. Penumpang tambahan tersebut bernama Hermawan Haryanto. Dia adalah orang yang akan membajak pesawat Merpati Nusantara Airlines MZ171 itu. Kemudian kedua pilot dalam penerbangan tersebut bernama Kapten Soleh Soekarnapraja dan Kapten Hindarto Sugondo. Kedua pilot ini tidak menyadari bahwa satu tambahan penumpang yang bernama Hermawan Haryanto itu adalah seorang pembajak. Hingga pada saat pesawat berada di atas Pekalongan, Hermawan melaksanakan aksinya dengan menyandra pilot Soleh yang baru saja keluar dari toilet agar dia bisa masuk ke ruang kokpit. Saat berada di ruang kokpit, saat itu Hermawan mengikat kedua tangan pilot, sehingga kedua pilot saat itu kesulitan untuk mengendalikan pesawat. Dan Hermawan saat itu meminta agar pesawat itu dibelokkan menuju Yogyakarta. Perintah itu dituruti. Pilot saat itu melapor bahwa pesawat telah dibajak. Saat itu petugas menara kontrol dan pesawat lainnya yang mendengar kabar itu tidak menanggapi serius karena ini adalah pembajakan pertama di Indonesia. Saat pesawat itu mendarat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, petugas bandara saat itu baru menanggapi serius ancaman Hermawan. Saat itu, Hermawan meminta uang sebesar 25 juta rupiah dan juga satu parasut. Jika tidak dipenuhi, maka Hermawan mengancam akan meledakkan 2 granat buatan Republik Rakyat Tiongkok dan juga 1 mesiu. Uang sebanyak itu sulit dikumpulkan pada tahun 1970-an. Hingga pada saat itu, petugas menara kontrol bandara mengulur-ngulur permintaan Hermawan. Hingga akhirnya permintaan turun dari 25 juta rupiah ke 5 juta rupiah. Nah, pada saat proses tarik ulur yang lama itulah yang dimanfaatkan oleh petugas keamanan bandara untuk menyelinap ke bagian bawah pesawat dan meletuskan ban-ban pesawat. Otomatis pesawat itu tidak bisa terbang. Hal yang akan sangat disesalkan karena akan membuat pembajak tambah marah besar. Namun pada saat itu juga, pada saat Hermawan masih berkomunikasi dengan petugas menara kontrol, kru pesawat saat itu langsung membuka pintu pesawat dan keluar dari pesawat. Nah, inisiatif mereka diikuti oleh semua penumpang. Hal ini tidak diketahui oleh pembajak karena pembajak saat itu masih asik berkomunikasi dengan petugas menara kontrol. Dan saat itu mesin pesawat dalam keadaan menyala. Otomatis Hermawan tidak mengetahui bahwa semua penumpang telah keluar dari pesawat dan menjauh. Saat itu Hermawan baru menyadari bahwa pesawat ditinggalkan penumpang pada pukul 2 siang atau pada saat Hermawan selesai berkomunikasi dengan petugas menara kontrol. Mengetahui hal itu, Hermawan saat itu marah besar dan mengobrak-abrik bagasi pesawat, mencari barang berharga penumpang, dan berusaha untuk menyalakan sumbu pada 2 granat buatan Republik Rakyat Tiongkok dengan 1 mesiunya. Nah, di waktu itulah seorang perwira polisi datang membawa tangga dan juga pistol menuju ke pesawat. Ia bernama Bambang Widodo Umar. Nah, saat itu beliau berusaha untuk naik pesawat menggunakan tangga lewat jendela kokpit. Namun tangga itu kurang tinggi, sehingga beliau memberikan pistolnya kepada Kapten Hindarto karena Kapten Hindarto mengatakan bahwa dirinya bisa menembak. Setelah itu terdengar suara tembakan 3 kali. Rupanya pada saat itu Kapten Hindarto berhasil melepas ikatan rantai di tangannya, kemudian menembak Hermawan saat ia membelakanginya. Setelah Kapten Hindarto menembak Hermawan saat itu jatuh menimpa sumbu granat yang menyala, hingga membuat sumbu itu mati dan pesawat tidak meledak.
Peristiwa pembajakan pertama di Indonesia ini terjadi selama 3 jam, dan untungnya tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Yang ada hanya Kapten Soleh yang terkilir akibat loncat dari pesawat. Terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.